Menurut pencatatan dalam legenda Jepang, Kaisar Jimmu terlahir di Takachiho pada tanggal 13 Februari 711 sebelum Masehi dengan nama lengkap Kamo Yamato Iwarbiko Nomor Mikoto atau Kamo Yamato Iwarbiko Nomor Sumera Mikoto. Dia juga disebut sebagai Wakami Kenu Nomor Mikoto, Kamo Yamato Iwarbiko Hohodemi Nomor Mikoto, dan Hiko Hohodemi. Kaisar Jimmu dilahirkan dari ayah bernama Ugaya Fukiaizu dan ibu bernama Tamayori Bima. Menurut kepercayaan Shinto, Jimmu dianggap sebagai keturunan langsung Dewi Matahari, Amaterasu. Akan sulit untuk membahas tahun-tahun awal Jimmu karena semua yang kita ketahui tentang dia sebagian besar didasarkan pada legenda. Jika dia benar-benar ada, dia hidup pada masa ketika kehidupan orang-orang jarang didokumentasikan. Namun, dalam kasus ini, kehidupannya dicatat dalam Kojiki. Diterjemahkan sebagai catatan hal-hal kuno, Kojiki adalah kronik tertua di Jepang dan merupakan kumpulan legenda, mitos, silsilah, dan catatan semi-historis yang luar biasa. Ia juga disebutkan dalam Nihon Shoki atau sejarah Jepang. Era sejarah yang dijalaninya dinamai Heian, yang diambil dari nama sebuah daerah di Bunkyoku, di pusat Tokyo. Masa sebelum kenaikannya adalah zaman para dewa menurut mitologi Jepang. Saudara laki-laki Jimmu bernama Itsusen Nomor Mikoto adalah orang yang memimpin migrasi ke timur. Ketika mereka dalam perjalanan, Itsus terlibat dalam sebuah pertempuran dan dibunuh oleh seorang kepala suku lokal bernama Naga Tsunehiko. Oleh karena itu, Jimmu harus mengambil alih dan membawa semua orang ke Yamato. Di Yamato, terjadi pertempuran lain melawan Naga Tsunehiko, tetapi mereka memenangkannya. Kemenangan mereka adalah hasil dari kesadaran Jimmu bahwa alasan kekalahan mereka sebelumnya adalah karena mereka bertempur ke arah timur, melawan matahari. Oleh karena itu, dia mengubah strateginya dan bertempur ke arah barat. Alasan lain mereka menang adalah karena bantuan yang mereka dapatkan dari burung gagak berkaki tiga gaib yang telah membantu mereka dalam pertempuran. Jimmu membunuh Naga Tsunehiko dengan senjata favoritnya, busur panjang. Klan-klan lainnya menyerah setelah pertempuran itu, dan Jimmu menjadi penjaga resmi Sanshin Nomor Jingi yang berasal dari Amaterasu sendiri. Sanshin Nomor Jingi adalah 3 harta karun suci Jepang yang terdiri dari pedang Kusanagi, cermin Yata Nomor Kageme, dan permata Yasakani Nomor Magatama. Benda-benda tersebut adalah simbol dari mitologi masa lalu Jepang. Penobatannya sebagai kaisar berlangsung di prefektur Nara, dan tampaknya dia memerintah untuk waktu yang lama sampai dia meninggal pada usia 126 tahun. Dinastinya dikenal sebagai Dinasti Yamato. Penyebab kematian dan tempat pemakamannya masih belum diketahui, tetapi ia diberi nama Anumerta Kaisar Jimmu yang berarti kekuatan ilahi atau prajurit dewa. Jimmu dianggap sebagai penghubung antara keluarga kekaisaran Jepang dan dewa. Namun, ia tidak pernah memiliki banyak pengikut di Jepang. Sebuah kuil Shinto didirikan di tempat yang diyakini sebagai tempat pemakamannya di Unebi. Kuil itu didirikan oleh pemerintah Jepang pada tahun ke-1890. Namun, semua cerita itu kemungkinan hanyalah sebuah legenda. Faktanya, banyak sejarawan yang meragukan bahwa Jimmu adalah orang yang nyata. Walaupun Jimmu dicatat sebagai kaisar pertama Jepang, namun penguasa pertama dinasti yang secara resmi diakui dan didokumentasikan adalah Kaisar ke-10, Sujin, yang memerintah pada abad ke-1 sebelum Masehi. Terlepas dari pentingnya peran Kaisar Jimmu tidak disebutkan dalam banyak tulisan, terutama dalam budaya populer. Namun, hal itu mungkin karena orang Jepang cukup sensitif tentang garis kekaisaran mereka. Baik mitos, legenda maupun berdasarkan daftar penguasa awal atau bahkan pertama kekaisaran Jepang, Jimmu mendapat tempat terhormat dalam tradisi Jepang. Gagasan tentang ikatan khusus antara penguasa, wilayah, dan rakyat membantu membuat pemerintahan lebih stabil. Selama periode pemerintahan militer, ketika shogun menjalankan kekuasaan, kaisar dihormati dan berdaulat.
Begitulah penghormatan terhadap institusi yang menurut mitos asal-usulnya dimulai oleh Jimmu. Terlepas dari apakah Kaisar Jimmu itu nyata atau tidak, ia menjadi alasan mengapa Kekaisaran Jepang berkuasa selama ribuan tahun. Menarik ya sejarah Kekaisaran Jepang. Jika ada yang tahu sejarah lain tentang Kaisar Jimmu, silahkan komentar di bawah ya teman-teman.